Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, renungan sabda hidup di akhir pekan, khususnya pada perayaan Hati Tersuci Santa Perawan Maria, diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 51. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Para sahabat yang terkasih, anak-anak milenial itu kalau lagi berfoto, waduh suka sekali seperti orang Korea, sarangheong, atau juga seperti di Hong Kong, sam-sam, itu artinya hati. Waduh, ngomong tentang hati ini, bagaimana hati yang sungguh-sungguh membawa sebuah sukacita. Kemarin kita merayakan Hati Kudus Yesus. Hari ini kita merayakan Hati Tersuci Bunda Maria. Bagaimana Hati Tersuci Bunda Maria ini? Ada 3 hal yang kita renungkan. Hati yang pertama itu adalah hati yang memberi. Pada awalnya ketika dia menerima kabar itu dia tidak tahu, tetapi dia terus memberi untuk Tuhan. Dan kemudian dia mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Kristus Immanuel. Lalu hati yang kedua itu adalah hati yang mencari. Sebagai seorang ibu kebiasaan pergi ke Yerusalem untuk ziarah. Tiba-tiba dalam perjalanan pulang, seperti kisah Injil, wah, Yesus menghilang. Dan mereka harus kembali lagi ke Yerusalem. Saat itu Yesus berada dalam bait Allah mengajar orang-orang. Dan kemudian Maria berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa aku dan Bapamu mencari engkau?" Lalu jawaban yang sangat menarik, tetapi menantang. "Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada dalam rumah
rumah Bapakku. Bagaimana hati yang mencari ini, waduh ditantang. Susahnya mencari, tetapi kemudian mendapatkan jawaban seperti ini. Ini memang sering terjadi dalam keluarga. Khususnya para ibu hati yang mencari anak-anaknya. Saya dulu waktu kecil juga sering menghilang, pergi main bola, malam baru pulang. Waduh, ibu susah sekali, cemas mencari. Dan begitu pulang seperti tidak terjadi apa-apa. Waduh, bagaimana hati ibu yang mencari susah dan kita biasa-biasa saja. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kemudian bagaimana setelah hati mencari, hati yang menghantar, yang menyembuhkan. Bagaimana Yesus berada dalam asuhan mereka kembali ke Nazaret. Kembali ke Nazaret ada sebuah pesan bahwa Yesus tinggal dalam keluarga kudus ini. Dalam hati Bunda Maria. Dan bagaimana hati Bunda Maria itu yang tersuci. Kemudian berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Bahkan sampai di bawah kaki salib. Inilah hati Bunda Maria. Kita renungkan para sahabatku yang terkasih. Tuhan begitu baik memberi rahmat banyak dalam kehidupan kita. Hati kita juga dibaharui. Kita adalah manusia yang lemah tetapi kemudian dihantar, dibaharui oleh Tuhan. Dan bagaimana dalam gereja kita disatukan, mengalami kasih Tuhan dalam kebersamaan. Karena itu, bagaimana hati kita juga belajar dari hati Sang Bunda. Hati yang memberi tanpa mengharapkan balasan. Hati yang mencari kehendak Tuhan. Itulah kekuatan kita. Dan hati yang menyembuhkan. Tidak hanya untuk menyembuhkan diri sendiri, tetapi juga menyembuhkan sesama. Dengan demikian, sarangeong, sam-sam, hati penuh sukacita, itulah Injil kehidupan bagi kita saat ini. Teruslah melangkah. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.